warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir pada posisi live Zoom meeting pada kegiatan seminar proposal atas nama Hanindya Putri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya kelak kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Aguswan Khatibul Umam selaku pembahas 1, dan yang kami hormati Ibu Uswatun Hasanah selaku pembahas 2, dan yang saya hormati Ibu Revina Reskiani serta Mbak Hanindya dan kawan-kawan yang ada di Zoom meeting ini yang berbahagia. Mbak Anin ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan sebuah keberkahan, kelancaran pada kegiatan seminar pada pagi hari ini menjelang siang, marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mbak Hanindya kami persilahkan untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu saya berikan 5 menit. Jangan dibaca semua Mbak Hanin ya, poin-poinnya ya. Ya. Oke, kepada Mbak Hanin kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dian Eka Priantoro, SPDI MPD selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Dian Eka Priantoro, SPDI MPD selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Aguswan KH Umam, SAG Khotibul Umam. Khotibul Umam, SAG MA selaku pembahas 1. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah MPDI selaku pembahas 2. Yang saya hormati Ibu Revina Rizkiani selaku sekretaris. Izin memperkenalkan diri, nama Haninda Lutfi Agustiani, NPM 1701030059. Di sini saya akan memaparkan isi proposal saya yang berjudul Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini. Dengan latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan ruang lingkup sadar yang difasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi yang bersifat terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti motivasi dan perasaan orang lain, peka terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kurangnya kecerdasan interpersonal merupakan salah satu akar penyebab tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal rendah cenderung tidak peka, tidak peduli, egois, dan selalu menyinggung perasaan orang lain. Hal tersebut apabila dibiarkan terus-menerus tanpa adanya kendali tidak menutupi kemungkinan mengakibatkan adanya masalah yang akan terus berlanjut dan bahkan bertambah buruk. Pertanyaan penelitian.
Bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini? Bagaimana metode pengembangan kecerdasan interpersonal yang diterapkan di TK Pertiwi? Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini dan mengetahui metode pengembangan kecerdasan interpersonal yang diterapkan di TK Pertiwi sekampung. Sekian, Pak. Sekian pemaparan proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Hanin dia telah memaparkan proposalnya ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Dr. Aguswan Khatibul Umam untuk dapat memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan dari proposal Mbak Hanin dia kepada Pak Dr. Aguswan, kami persilahkan waktu secukupnya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dian Riantoro Al-Gantengi. Ya, kepada Ibu Uswatul Hasanah Al-Cantiki itu ya. Sekretaris Bu siapa ini? Bu Aneka. Bu Revina, Pak. Revina Bu Revia. Rizkiani. Oke, yang saya hormati Bu Revika Al-Angguni. Revina Rizkiani. Al-Angguni ya, enggak yang satu Al-Gantengi, Al-Cantiki, Al-Gant gitu ya. Oke. Kalau Hanin ini apa ini Hanin? Apa, Pak? Al-Cantiki, Al-Makmuri. Ya. Ali syukur ya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Hanin, rumahmu di mana, Nin? Di sekampung, Pak. Oh, di sekampung ya. Kita boleh nggak nikah dengan orang sekampung? Nggak boleh lah, Pak. Nikah orang sekantor nggak boleh juga ya, satu aja ya. Ya. Ya, Pak. Nikah orang sekampung. Ya. Terus satu sepeda motor dinaikin orang sekampung ya jebol ya. Nggak bisa, Pak. Ya. Baik, Hanin, terima kasih. Selamat sudah pada fase ini. Dan untuk selanjutnya, ini yang bikin siapa Hanin? Apa, Pak? Yang bikin proposalnya dibantu oleh siapa? Gitu. Kamu ngepas sama siapa? Teman? Hanin sendiri, Pak. Oh gitu, nggak ada yang bantuin sama sekali. Siapa yang bantuin juga? Bulan apa? Sama Pak Dian. Ya. Oh, yang bimbing, bukan temanmu loh yang kamu opah siapa? Gitu. Yang kasih. Nggak ada. Nggak ada. Padahal saling sama teman saling membantu loh harusnya. Gimana? Katanya kecerdasan interpersonal itu kan salah satunya adalah bagaimana saling membantu teman. Nah, gimana kamu tidak mempraktekkan saling membantu itu gimana jadi? Ini dia memakai punya Ulan tuh Pak, Ulan Tika Regiana. Udah saling membantu dengan Ulan Pak. Nah, iya, kok terus kemudian kan nggak boleh egois, ayo gimana ceritanya? Siapa temanmu yang kamu bicara tentang kecerdasan interpersonal, sementara kamu sendiri tadi nggak mengakui, tidak memberikan apresiasi terhadap bantuan teman-temanmu. Ayo gimana ceritanya? Siapa? Kontribusinya siapa aja? Temanmu berkontribusi apa? Teman diskusimu apa? Yang ngetik siapa? Cuma yang ngetikanin, Pak. Terus yang diktein siapa? Yang sendiri. Ya Allah, jadi nggak sama sekali nggak ada teman yang membantu kan? Membantu. Enggak, Pak. Ya, kamu nggak cocok berarti. Harusnya nanti penelitiannya nanti sikap individualisme pada anak-anak TK gitu harusnya. Ternyata dengan individualisme itu identik dengan kemandirian gitu, nggak ketergantungan. Nah itu menjadi kemandirian gitu.
Sementara kalau interpersonal ini kan lebih kepada membantu teman gitu. Gimana ceritanya? Kan temennya punya ini masing-masing, Pak. Dia cuma ngedukung aja. Saling mendukung. Nah, iya, mendukungnya dalam bentuk apa? Doa doang. Gimana ya? Ya, iya, enggak, ini cocoknya kan gitu. Coba dalam penelitianmu berarti kalau termasuk ini berarti kamu tidak punya kecerdasan interpersonal dan teman-temanmu juga tidak ada punya kecerdasan interpersonal, dok. Ya, dia kadang bantuin nyari buku gitu, Pak. Nah, iya, maka sekarang kamu berikan apresiasi dulu, kamu sebutin kepada teman saya Wulan yang telah memberikan kontribusi apa, kepada Ani yang telah memberikan kontribusi apa, kepada saudara adik Siti yang selalu menyiapkan susu, pemilan, pas saya ngetek gitu. Coba sebutin teman-temanmu itu. Ya, makasih buat Ulan udah mau bantu Hanin sampai di tahap ini gitu. Nah, iya, apa kontribusinya? Kan katanya interpersonal. Ini kan contoh bagaimana kecerdasan interpersonal itu adalah memberikan apresiasi, bersimpati, berempati kepada teman. Gitu toh? Iya. Iya. Nah, iya ya, kamu tidak boleh sungkan-sungkan untuk kalau kamu tidak interpersonal itu, kamu juga tidak boleh sungkan-sungkan memberikan apresiasi. Ya, nanti kamu penelitian tidak bisa menggambarkan bentuk apa kecerdasan interpersonalnya gimana kalau kamu jadi nggak bisa. Bisa, Pak. Nah, iya coba. Ya, makasih. Hanin ngapa tugasnya yang telah ngapain? Ya, makasih buat Ulantika yang udah bantuin Hanin sampai sini, yang Bu Uswa yang udah ngebimbing Hanin. Bentar. Wulan bantuinnya sampai sini apa? Ngojek atau ngapain dia? Jadi tukang ngojek atau apa? Iya, Pak. Ulan itu nemenin Hanin dari ini, Pak. Pokoknya kalau Hanin ke kampus, kemana-mana, Ulan selalu nemenin, Pak. Oh, jadi bodyguard doang. Ya, Yang jelas ini ingat kalau namanya kecerdasan interpersonal itu jelas. Yang dibantu itu apa? Nanti kamu kan akan penelitian tuh, penelitian itu jelas bentuk-bentuk interpersonalnya itu dirinci sesuai dengan apa saja, contohnya apa, kan gitu. Kalau hanya nemenin aja ya jadi bodyguard atau jadi atau apa, karena takut sama kamu doang. Ayo, Anin. Iya, Pak. Ayo. Loh, serius ini bagaimana ketika Hanin sudah akan mendeskripsikan, akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kecerdasan interpersonal pada anak, kan gitu. Nah, sekarang sementara Bapak menuntut kamu untuk memberikan contoh konkret. Nah, kecerdasan interpersonalmu ketika Wulan sudah menunjukkan kecerdasan interpersonalmu dengan membantu. Tapi bentuk-bentuk bantuannya kan tidak jelas. Cuma tadi hanya menemani aja. Karena takut sama kamu, paling takut dikebuk. Iya, Pak. Bulan itu bantuin nyari buku gitu, Pak. Nanti Hanin yang ngerjain semuanya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi semuanya nyari buku Wulan ya, terus sama sudah di ini yang diketik ini ya Nan ya. Ini yang diketik sebelah ini ya Nin ya. Itu yang diketik sebelah ini ya, gitu. Enggak, Pak. Kan ada beberapa Hanin yang nggak bisa. Terus Hanin tanya Ulan, nyari buku, nyari jurnal gitu, Pak. Nggak bisa apa maksudnya? Nggak cuma Ulan aja, ada Erni juga. Nah, Erni tugasnya ngapain? Erni sama kayak Ulan, Pak. Dia nemenin nyari buku, terus kadang bantuin Hanin kalau waktu nggak sulit buat nyari jurnal gitu. Ya, nanti ini ya, tak tanya-tanya mereka ya, siapa tahu karena membantunya karena takut sama kamu gitu ya. Enggak lah, Pak. Oke, kamu lihat tuh di sampulmu tuh. Itu kok nggak ada lokasinya, pengembangan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Ya, kok nggak ada lokasinya, kenapa? Gimana? Iya, Pak. Loh, iya kurang. Kenapa? Loh, kok kurang kenapa? Ya belum tahu tempatnya tadinya, Pak, bingung. Tadinya bingung, Pak, tempatnya di mana. Terus kan Hanin ngajar tuh, Pak, di situ. Terus makanya Hanin ngambil di TK Pertiwi, cuma nggak Hanin tulis di proposal. Ya kenapa nggak ditulis?
Karena di waktu Hanin daftar, Hanin belum tahu di TK mana. Iya, tapi kan tanpa mengurangi makna judul kan tidak masalah sebetulnya. Kalau salah itu kalau judulnya beda banget, itu kan hanya melengkapi sehingga ada masalah kan. Itu ya, nanti dikasih ya pengembangan. Oke, terus coba kita tulis, lihat tata tulisnya dulu ya. Oke, Institut Agama Islam Negeri Metro. Puji syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kata asing dimiringkan ya. Oke, di kata pengantarmu itu sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana. Kok gunanya jadi huruf besar tuh? Apa? Pendidikan anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan itu kata sambung harusnya kecil. Metro guna memperoleh gelar sarjana. Kok jadi besar semua? Kenapa itu? Guna memperoleh gitu. M-nya. Kenapa? Nin? Anin? Iya, Pak. Nah, ya kenapa? Kok diem aja? Hanin ini ngeditnya kelebihan, Pak. Ngeditnya kelebihan gimana maksudnya? Maksudnya ini kan aturan yang guna ini di huruf kecil, cuma Hanin di huruf gede awal ininya. Nah, iya kenapa? Apa nggak tahu? Apa sengaja? Apa memang? Lupa, Pak. Ya. Kelewat. Kelewat banyak, kelewat itu cuma 1, 2. Dalam upaya penyelesaian, hanya kamu rontokin di mana itu? Terus, Ibu Dr. Hajah Siti Nurjana. Ini Pak Zuhairi kenapa hanya nggak dikasih? Kemudian Pak Haji Dian kenapa juga hanya nggak dikasih? Bapak Dian Eka Priantoro. Paham nggak itu? Paham, Pak. Iya kok Nurjana N-nya diduakan kenapa? Emangnya kamu pengen diduakan? Enggak. Nah iya kok ini Bu Nurjana kamu N-nya kamu duakan kenapa? Itu, Pak. Jangan lupa-lupa lo, ini serius ujian. Ayo. Iya, Pak. Iya kenapa? Halaman judul, titik-titiknya tipis gitu ya. Oke. Dan seterusnya nanti kita lihat terus. Kita lihat di yang halaman 1 nih. Ini pendidikan anak usia dini merupakan ruang lingkup usaha sadar yang dipilih terus dan seterusnya sampai kutipan 1. Ini kutipan langsung apa tidak langsung? Kutipan langsung. Kutipan langsung. Berapa baris itu? Lebih dari 5. Kenapa enggak kamu 1 spasi? Anin? Gimana? Iya, Pak. Ini kan kutipan langsung katamu. Kok lebih dari 15 kamu tidak tulis 1 spasi? Kenapa? Ini enggak. Iya, Pak, karena enggak buat menjorok ke dalam. Ya nggak boleh jorok-jorok, nggak boleh jorok-jorokan, apalagi ngomong jorok. Ini pertanyaannya, pendidikan usia dini ini kan katamu kutipan langsung. Aturan kutipan langsung itu kan ditulis 1 spasi dengan menjorok. Nah, kenapa tidak kamu lakukan? Iya, Pak, nanti diperbaiki. Wah ini apa kayaknya resepnya kayak gitu. Pokoknya nanti kalau ditanya itu siapa pembisiknya, ditanya pokoknya nanti ya Pak saya perbaiki, ya Pak lupa. Bukan pertanyaannya kan kenapa, bukan pertanyaannya kenapa kok kamu lakukan itu. Jangan kalau orang salah itu, ya Pak minta maaf Pak, bukan itu. Jawabannya kenapa kamu lakukan itu. Nin? Iya, Pak. Iya, kenapa kamu lakukan itu? Ini kurang ke atas. Apanya yang Nggak kurang ke atas? tahu gitu loh, Nin. Belum tahu susunannya, Pak. Nah, buku panduannya mana? Punya enggak buku pedoman penulisan? Enggak tahu ya?
punya. Kalau nggak tahu harusnya nggak berani daftar seminar dulu. Nah, dicek Punya, dulu. Pak. Nah iya, kutipan langsung tuh gimana coba nulisnya, coba kamu jelaskan. Bentar. Kutipan langsung. Terus semua kutipan kamu kutipan langsung apa tidak langsung? Semua kutipan yang ada di proposalmu ini langsung apa tidak langsung? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, Pak. Ya, sekarang yang mana yang tidak langsung? Coba kamu tunjukin contohnya. Kutipan yang mana? Di halaman berapa? Itu Yang satu ini kutipan langsung. dia kalau kutipan langsung itu lebih. Yang ini Pak, yang nomor 2 ini Pak, pendidikan anak usia dini merupakan itu kutipan tidak langsung. Hanin itu baca ini yang Ibu share itu loh. Kutipan langsung itu apa tuh? Ada. Hanin, lihat Ya, itu Bu. Nin. Nah, Yang Ibu kutipan share itu dibaca ya. nih. Iya, Bu. Kutipan langsung adalah kutipan dari sumber rujukan yang ditulis sampai sama seperti sumber aslinya, baik batas ejaan. Kutipan pendek tidak. Dua spasi kan. Kalau kutipan panjang lebih dari 4 atau 5 baris maka dia ditulis dengan 1 spasi, gitu kan? Iya, Pak. Ya sudah nanti dicek semua ya, kutipan langsung tidak langsung ya. Iya, Pak. Oke, jadi dipahami juga teman-temanmu yang nonton itu. Ini temanmu yang ikut ada berapa orang ini tadi pesertanya? Banyak ini ya. Alhamdulillah banyak, Ya, Pak. Ada 24. jangan sampai mengulang kesalahan yang sama ya. Semua yang Ya. ada ini ya. Oke. Jadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya tata tulis gitu kan. Ya, terus oke, dan seterusnya ya. Contoh nih, yang kutipan 1 deh, itu contoh sampel. Nanti sampai bawah juga. Ismatul Hasanah. Harusnya hurufnya KH. KH-nya besar kan? Iya. Hanya Agung Prasetyo Eliana. Ketika orang 3, biasanya Ismail Hasanah, Agung Prasetyo, dan. Yang terakhir dikasih dan. Gitu ya. Terus permainan tradisional sebagai media simulasi. Stimulasi itu yang huruf apa kata sambungnya sebagai kecil. Terus jurnal penelitiannya yang dimiringin. Ya, sebenarnya nggak perlu dikasih jurnal penelitian langsung. Garis miring Paudia vol berapa. Itu juga nggak volume, biasanya vol titik gitu. Lihat buku panduan. Ya, semua jurnal yang ditulis miring adalah nama jurnalnya dan seterusnya. Ya, nanti dia coba kita lihat di daftar pustakanya coba seperti apa. Ini juga gitu contohnya ya. Ya. Daftar pustakanya. Oke, ini jurnal Pekalongan dan sebagainya. Nah, ini contoh jurnal pendidikan anak usia dini. Memang nggak ada. Nah, ya ini jurnal obsesi. Sebenarnya cukup jurnal obsesi itu nggak usah langsung nggak usah kasih jurnal nggak apa-apa. Ini Muhammad Fauzidin itu ya. Dan dannya kecil ya nulisnya ya di data pustaka ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke banyak tulisan. Contoh dia di ketemu kata tempat masih kamu gabung, malah di ketemu kata kerja kamu harusnya kamu gabung kamu bisa ada. Oke. Sekarang ke latar belakang masalahmu. Oke. Latar belakang masalahmu. Hasil observasinya menunjukkan bahwa apa yang menjadi masalah apa itu? Kurangnya di TK itu kurangnya anak
apa sih, kayak kurang bersosialisasi gitu Pak dengan temannya. Dia kalau punya mainan gitu dia punya sendiri, nggak mau berbagi dengan temannya gitu Pak. Nah, berbaginya gimana? Uang Maksudnya mobil-mobilan emangnya bannya dicopot satu-satu gitu. kayak temennya minjem mainan nanti sama dia nggak boleh, ini punya aku, kayak gitu Pak. Dengan kayak ya seperti ya. Hmm, Berdasarkan seperti observasi penelitian, lembar observasimu mana coba? Kamu katanya berdasarkan observasi. Melihat observasi itu kan punya lembar, punya instrumen. Kamu punya enggak lembar observasimu? nggak ada Pak. Lalu apa saja, dimensi apa saja yang kamu observasi? Hanin kan kerja di sana Pak. Iya, apa emangnya kerja emangnya enggak ada lembar observasi untuk melakukan, dan apalagi kerja di sana malah nggak boleh penelitian di sana. Nanti nggak objektif malah. Nanti paling rekomendasinya kamu pindah ke TK lain atau kamu keluar dari jadi guru TK itu, pilih mana? Pindah penelitian aja Pak. Oh gitu, nggak pengen mundur jadi gurunya? Enggak lah. Nah, gitu, jadi harusnya gitu. Oke, berdasarkan observasinya apa yang kamu lakukan coba? Ceritakan. Jadi pengamatan Pak. Hanin Iya, mengamati. iya mengamati itu kan, kalau mengamati kan bulu alat hardware-nya seperti kamera, seperti kacamata, seperti itu, gitu kan. Soft hardware-nya, soft anunya adalah itu tadi instrumennya. Berarti kayak foto gitu ya. Nah, iya, kamu observasi apa aja yang kamu observasi coba? Dimensinya apa aja? Dimensinya Aspeknya apa yang kamu observasi? Coba, kecerdasan interpersonal itu ada berapa macam? kecerdasan interpersonal Dibagi atas berapa aspek? aspek kognitif, sosial emosional, bahasa. Nah, iya, harusnya kamu punya lembar observasi itu bagaimana sisi kognitifnya, bagaimana sisi bahasanya, bagaimana sisi ini, kemudian di prosentase dari sekian, ada berapa siswa yang diamati. Dari setiap itu sudah ada checklistnya, nah, gitu ya. Iya Jadi Pak. kamu nanti kalau ganti TK mana ini maunya? TK yang mana di sebelahnya? Di TK ini Pak, apa sih? Sebelahnya di TK Aba Pak. TK Abang. TK-nya lebih besar ya, sama aja. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kamu harus punya lembar instrumennya. Jadi kalau nanti perbaikan, kalau dinyatakan masih bisa ditolong, itu ya. Oke. Terus kemudian dari sisi gurunya ngapain? Yang upaya pembinaan, upaya pengembangannya melakukan apa saja? Coba kamu cari teorinya. Ketika dalam mengembangkan itu, dimensi apa saja yang harus dilakukan? Mana di halaman berapa? Jadi observasi itu bukan hanya sekedar melihat anaknya doang, tapi melihat juga gurunya melakukan apa saja. Sehingga menjadi masalah, gurunya sudah melakukan dimensi ini kok anak-anaknya secara persentase kok belum maksimal. Itu jadi masalah. Tapi kalau gurunya tidak melakukan apa-apa, anaknya bermasalah, itu bukan masalah. Hanin? Iya Pak. Ya, seperti tadi, kamu sudah melakukan penulisan dengan serius, sudah dibantu sama Wulan dan kawan-kawanmu semuanya udah ngeroyok, tapi ternyata proposalmu tidak maksimal, masih banyak yang salah. Itu jadi masalah. Gitu. Tapi kalau kamu udah serius, teman-temanmu juga sudah bantunya serius, proposalmu benar, nggak ada salah, itu bukan masalah malah. Ayo mana? Gurunya di sini nggak jelas. Gurunya ngapain coba?
Ya, Pak. Apa yang dilakukan guru? Ya sekarang mana? Judulmu kan pengembangan. Ketika kayak pertanyaan penelitianmu, bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal, gitu kan? Berarti kan kamu punya teori tentang dalam pengembangan kecerdasan interpersonal anak, guru melakukan ABCDE. Ketika melakukan ABCDE ini akan terkembangkan kecerdasan interpersonal. Nah, ya teorinya siapa? Dan di mana kamu tulis? Benar, Pak. Nah, kalau sebentar kamu tuh lama loh, Nin. Kalau nggak ada selesai sudah seminar ini, ya. Konflik terjadi ketika ada dua pemimpin yang berbeda muncul dalam satu hubungan interpersonal. Contoh anak yang bermain bola dengan temannya, sementara temannya ingin meminjam bola tersebut, atau anak tiba-tiba diejek oleh teman sebagainya. Sementara anak sendiri tidak merasa kesehatan kesalahan Nin, temannya. Iya, Pak. yang Bapak maksud, kan kamu ingin bertanya tuh. Coba tuh kamu buka lagi tuh di tujuan penelitian dan manfaat penelitianmu. Ya kan? Oke. Nah, mengetahui bagaimana upaya guru mengembangkan kecerdasan interpersonal di TK Pertiwi Sekampung. Sudah ketemu? Sudah. Nah, itu kenapa kok bagaimana upaya kok hurufnya besar semua itu apa maksudmu? Nin, Pak. ya. Mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan internal. Itu kok hurufnya besar semua itu maksudmu apa? Apa mengimbangi si penulis gitu? Enggak, Pak. Hanin tipu, Pak. Hah? Hanin tipu. Nah, iya kenapa? Ayo serius Hanin, kenapa Hanin? Iya, Pak. Ya. Hanin tipu, Pak. Ya kan nggak boleh kan? Ya harus mengetahui sama nanti harusnya kan hidupnya kecil semua tuh. Kan bukan judul itu, sama yang di manfaat juga begitu. Terus sekampung S-nya malah kamu kecilkan. Apa maksudmu? Ya, huruf besar kecilnya diperhatikan. Oke, ketika kamu bicara tentang bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal, maka ada dua teori yang harus kamu munculkan di bab 2. Pertama adalah kecerdasan interpersonal itu ada berapa macam. Kemudian dalam mengembangkan kecerdasan itu ada berapa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh guru. Itu ya. Jadi pertama adalah apa itu upayanya, apa saja, kecerdasan internal itu apa dan apa saja macamnya. Terus ketika melakukan upaya itu, mana yang teorinya yang mengatakan bahwa ketika pamannya, coba kamu tunjukin deh dulu mana upaya guru atau dalam mengembangkan kecerdasan umum itu ada rekomendasi melakukan A, B, C, D, E itu. Mana teorinya siapa? Di halaman berapa? Adakah itu? Tadi di latar belakang masalah paham ya? Dan itu harusnya paham, harusnya dicocokin dengan tadi. Harusnya apa yang dilakukan oleh guru di sana. Sehingga menjadi kok nggak maksimal ya, gurunya harusnya melakukan ini kok yang tidak dilakukan semua ya. Nah, maka perlu diteliti gitu. Mana? Ini. Kalau nggak ada selesai seminarmu ya. Bentar. Bentarnya mana loh? Kemudian
kecerdasan emosional. Untuk mengembangkan itu, apa yang harus dilakukan dan apa saja macamnya. Ada enggak teorinya? Hah? Apa yang harus dilakukan guru gitu loh? Nggak dimasukin, Pak. Nah terus kamu mau meneliti apa? Kan landasan teorimu kan ada di bab 2. Nah terus kalau di bab 2 nggak ada, lalu kamu mau meneliti apa coba? Katamu katanya ada upaya. Lalu upayanya apa yang harus dilakukan gitu di bab 2 itu. Dan itu akan diteliti di lapangan. Nah kalau nggak ada lalu gimana ceritanya? Berarti kan kamu harus balik lagi, observasi lagi, nyusun proposal lagi yang menunjukkan ada gitu. Terus macamnya apa? Ya? Adanya metodenya. Adanya metodenya. Metodenya bisa nggak itu diambil sebagai bentuk upaya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau begitu berarti metode apa yang dikembangkan, bukan upaya apa yang dikembangkan, atau bagaimana implementasi metode pengembangan. Pertanyaannya, penelitiannya di situ disesuaikan sesuai dengan bab 2-mu itu. Ini semua ya yang nonton ya. Jadi jangan sampai bab 2-nya itu ditinggal. Jadi bab 2 itu sebagai landasan teoritis. Ya, Hanin. Ya, Pak. Ya. Jadi ada berapa macam yang harus dilakukan guru? Atau berapa metode yang harus dikembangkan guru untuk mengembangkan? Ya, nah, harusnya kamu observasi itu juga tanya bagaimana guru dalam hal mengembangkan kesadaran dirinya anak-anak. Terus yang kedua itu bagaimana tentang mengajarkan pemahaman situasi sosial gitu. Kemudian bagaimana mengembangkan sikap empati gitu. Di situ ini ya mengembangkan ada 4 malah, mengembangkan sifat prososial gitu. Iya. Nih, ada tulisan ibit ini dimiringkan nggak nulisnya? Dimiringkan. Nah, oke. Jadi ini harusnya nanti yang menjadi landasan teorinya ya. Oke. Dan kamu harus bisa menjelaskan dinamikanya. Jadi ketika anak contoh mengembangkan sikap empati, coba kamu jelaskan bagaimana cara guru mengajarkan cara mengembangkan mengembangkan atau mengembangkan metode ini dan kecerdasan interpersonal apa yang bisa dikembangkan dengan membangun empati. Benar, Pak. Dari tadi sebentar, ini kayaknya bukan punya ini, kayaknya punya Wulan ini. Proposalnya Wulan barangkali. Bukan, Pak. Nah, kalau punya sendiri langsung gampang coba. Kan saya nanya tuh di tasmu itu. Pengalaman anak dan orang yang menjadi sarana respon anak, Pak. Terus? Jadi saling respon, berkomunikasinya saling berkomunikasi dengan baik, Pak. Apa bedanya empati dan simpati? Kalau empati, kalau empati itu hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. Kalau bersimpati? Kalau simpati itu? Simpati itu? Perasaan yang muncul ketika melihat kondisi atau kejadian yang dialami seseorang. Itu ya. Kalau simpati itu merek nama maskapai penerbangan ya.
Ya, sama nama nama Telkomsel ya, simpati ya. Oke. Jadi itu beda ya. Nah, jadi ini kenapa bersimpati tidak masuk? Bersimpati tidak masuk karena sinyalnya nggak ada, Pak. Ya, terus? Ya, nanti ditata ulang ya. Jadi itu yang kemudian memang harus disebut. Nah, ini kutipan langsung apa tidak langsung ini nggak jelas sih kamu ya. Banyak. Jadi seperti itu. Terus ini kok ada tahu-tahu di bab 2 ada di halaman berapa? Kok ada TK Pertiwi sekampung, pembiasaan kata maaf. Gimana ceritanya nih? Di halaman berapa ini ya? Halaman 7. Ya. Halaman 27. Halaman 27, Pak. Iya. Ini bab 2 atau Mas Ian? Nanin? Iya, Pak. Oke, di bab 2 itu namanya kebenaran umum, landasan teoritis. Jadi tidak ada menyebut TK kampung, nggak ada menyebut kami, kita, gitu ya. Ini di TK Pertiwi Sekampung, bagian kata maaf, tolong, terima kasih, selalu diterapkan setiap hari. Nah, harusnya ini yang ada di lembar observasi, gitu ya. Guru melakukan, gitu ya. Kok jadi ada di sini atau sudah penelitian ini? Gimana? Belum, Pak, baru observasi. Nah iya, kok ada di sini kamu tulis? Gimana ceritanya? Terus nih, kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencegahan internasional untuk anak bagi guru atau orang tua. Orang tua nulisnya gabung ya. Oke, orang tua pisah kayak gini orang yang berusia tua. Tapi orang tua nulisnya gabung, orang yang punya anak. Gitu ya. Yang anak SMP itu kalau nikah terus punya anak, dia berhak menyandang gelar orang tua, nulisnya gandeng. Itu. Manfaat dan seterusnya. Nah, ini ada mengasah kepekaan empati dan simpati itu di manfaat pengembangan. Tapi di atasnya tidak ada. Oh, simpati adalah keikutsertaan merasakan perasaan orang lain, belas kasihan, sesama. Empati adalah keadaan mental yang mana membuat seseorang merasa atau mengidentifikasinya perasaannya sama dengan orang lain. Gitu. Coba kamu kasih contoh. Yang simpati itu seperti apa? Yang empati seperti apa? Gitu. Kamu bersimpati dengan Pak Dian enggak? Bersimpati, Pak. Apa? Kamu simpatinya dengan Pak Dian apa? Yang kamu bersimpati. Ini kan bagian dari kecerdasan internasional. Kamu berempati dengan Pak Dian itu apanya? Yang bersimpati kepada Pak Dian itu apanya? Kalau enggak, ini Pak, apa sih kayak contoh dari sikap empati itu memberikan sedekah gitu-gitu Kak, Pak, menolong orang sakit, mencintai lingkungan dan alam. Enggak loh, kamu bersimpati dan berempati enggak dengan kepada Pak Dian? Iya Pak, Nah, Pak Dian memberikan ilmu kepada Hanin. Terus itu kamu simpati apa empati? Empati. Simpati, Hanin. Terus kalau simpati itu belas kasihan pada Dian, ya Allah Pak Dian itu kenapa nggak diberi kesempatan untuk menikah lagi sama istrinya gitu ya? Itu simpati kepada Pak Dian ya? Itu empati tadi Pak yang Hanin sebutin. Nah, gimana? Enggak, makanya apa? Empati Pak. Oh gitu. Kalau yang simpatinya kepada Pak Dian apa? Ya. Misal, coba Hanin, simpati artinya apa, empati apa, baru bisa paham contohnya. Simpati itu sikap tertarik kepada orang lain karena sesuatu hal. Nah, Hanin tertarik apa sama Pak Dian? Ada ketertarikan nggak Hanin sama Pak Dian? Misalnya Pak Dian ganteng sekali gitu kan.
Pak Dian ganteng. Nah, gitu kan, itu simpati ya. Atau apalagi silakan yang hal-hal yang ini yang di dalam hatinya Hanin gitu. Pak Dian ganteng sekali, udah gitu baik gitu kan. Itu simpati. Jadi simpati itu sikap tertarik kepada orang lain karena sesuatu hal. Pak Dian cerdas, Pak Dian pinter, itu tertarik karena suatu hal ya. Nah, kalau Iya, Bu. empatinya proses psikis yang ya kalau Hanin itu ngerasa iba gitu, ngerasa haru, tersentuh perasaan Hanin itu sama Pak Dian. Itu apa? Ketika berhadapan dengan Pak Dian itu ada rasa iba, rasa haru gitu. Bisa, ayo. Kalau ini apa ya? Ya, ini kan kamu akan menyelidiki loh. Ayo, kamu nanti akan menyelidiki anak TK, simpatinya seperti apa, empatinya kepada teman itu apa. Nah, kamu sendiri tidak ngasih contoh seperti apa. Nah, contohnya kepada Pak Dian. Ayo. Ya, Simpati coba kasih sama contohnya. Pak Dian, simpatinya Hanin sama Pak Dian itu cerdas, Bu, bisa membimbing Hanin. Ya, lalu yang itunya empati, Yang empatinya tersentuh, rasa iba, haru, terharu. Ayo, tersentuh perasaan sama Pak Dian. Oh, Pak Dian ternyata sosok yang penyayang dengan keluarga. Pak Dian Apa? itu Silakan Hanin, kamu harus bisa bedain itu benar kata Pak Aguswan. Nanti ke dalamnya biar nggak bingung. ya, Bu. Berempati kepada Pak Dian. Pak Dian itu baik, mau berbagi. Tapi ternyata sama istrinya belum boleh berbagi. Gitu. Pak Dian itu ini apa sih, baik, dia selalu mau membimbing Hanin gitu. Nah, itu simpatinya. Empatinya. Yang kamu iba dengan Pak Dian itu apa? Iya, yang melas ke Pak Dian ke opo, yang memelas pada diri Pak Dian itu apa? Ya Allah, udah ganteng. Sepertinya kayaknya nggak diurus sama istrinya, gitu contoh. Enggak. Iya. Apa coba? Apa nggak ada yang kamu iba sama Pak Dian? Sempurna semua. Iya, Pak. Ya. Mumpung Pak Dian dengar itu lah ya. Empatinya Pak Dian itu ini, Bu, ini Pak, yang kalau misalkan salah Hanin selalu dibenerin gitu. Terus Itu simpatik. Itu simpatik. Hanin, rasa iba, kamu ada rasa kasihan nggak ngeliat Pak Dian itu gitu, itu namanya empati. Pak Dian itu cerdas, tapi kok kayaknya ini ya, Bapak Dian ini sibuk banget, kasihan gitu. Iya. Kemana-mana jadwalnya itu padat. Nah, sekarang juga mau mengantar istri gitu kan. Gitu. Iya. Sayang ya, sama itunya nggak diberi kesempatan untuk berbagi ya. Gitu. Iya, itu rasa iba gitu loh, Hanin. Kasihan kamu ada rasa iba, itu namanya empati. Coba kalau Pak Dian tuh mau diperbolehkan berbagi. Mana Pak Dian itu? Pak Dian diizinin berbagi nggak Pak Dian? Iya, nanti Hanin daftar lah gitu. Oke, lanjut. Jadi seperti itu ya nanti Hanin ya. Kamu kelamaan sih mikirnya Hanin. Ini serius ini. Nanti kamu harus bisa mencermati. Kalau sudah kamu milih tentang jalan interpersonal, itu bisa secara operasional itu Membahasakannya harus bisa. mencontohkannya. Oke. Ya, saya pikir itu ya nanti di bab 2 ditelateni. Jadi yang pertama nanti harus munculkan tuh yang tentang kecerdasan interpersonalnya apa saja. Itu juga kalau nanti ya di daftar isimu itu diupayakan sama, jadi indah. Jadi kalau nanti subbabnya 4 semua, 5. Nanti yang di C-nya itu tadi yang manfaat itu kamu geser ke C-nya yang kartu menggambarkan antara hubungan
bagaimana metode pengembangan ya. Nanti kalau udah ada di situ metode ya metode saja ya. Implementasi metode gitu ya. Anin ya. Iya, Pak. Ya, dan situlah kamu menjelaskan tentang hubungan antara X dan Y-nya. Bagaimana kemudian metode tadi, manfaatnya tadi, metode atau metodenya tadi ya, bukan upaya ya. Itu kemudian bisa menjelaskan. Ketika menggunakan tindakan ini, maka secara emosional kecerdasan interpersonal anaknya terkembangkan dengan model ini dan seterusnya. Itu. Jadi nanti kamu di TK apa ini ya? Maunya di TK apa tadi? Ya. TK Aba. TK Aba. Oke. Kepala sekolahnya siapa? Yang di mana, Pak? Yang di Pertiwi? Ya. Bu Yatin Handayani. Terus kalau yang di Aba, kepala sekolahnya? Ini. Bu Rita. Oke, jadi semuanya tidak ada kepala sekolah ya, yang ada langsung kepala TK ya. Kan mereka masih prasekolah. Ya, oke, jadi nggak ada kepala sekolah ya? Nggak ada, Pak. Ini menggunakan oke ya. Itu aja deh. Jadi intinya kamu di bab 1 nanti harus dipahami bahwa hasil operasi menunjukkan bahwa ada beberapa macam. Ada berapa macam tadi kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal ada 1, Pak. Macamnya loh. Macam. Tadi ada simpati dan macam-macam ya. Itulah kamu lakukan lembar observasi. Dari observasi itu kamu kemudian klarifikasi dengan wawancara kepada guru. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap tadi yang metode tadi. Dari situlah kamu temukan bahwa ada persentase anak-anak. Ada berapa tuh kalau TK Aba perkiraan? Ini kelas yang mana? Ada apa B? Ada AB, Pak. Ya, yang kamu teliti apa semuanya? Enggak. Yang apa? TKB. TKB, ya kan? Kamu lihat kamu persentase, sehingganya idealnya secara umum 100% anak-anak itu dapat terkembangkan maksimal kecerdasan interpersonalnya. Nah, kok ternyata masih ada sekian persen anak yang belum dapat maksimal. Kemudian kamu sandingkan dengan wawancara. Wawancaranya apa yang dilakukan? Itu wawancara awal loh ya, untuk menemukan guru sudah melakukan apa saja dari 4 atau tadi yang metode beberapa tadi itu, mana yang diunggulkan oleh mereka. Oh ternyata di situ guru belum dari awal itu mereka guru belum sepenuhnya bisa melakukan dan anaknya seperti ini. Lalu masalahnya kenapa kok guru belum bisa maksimal? Maka ada penelitian lanjut, ketertarikannya harusnya semuanya ideal gitu ya. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Kayak Hanin ini kayaknya udah dapat mata kuliah metodologi penelitian, sudah dengerin seminar bolak-balik. Kamu udah berapa kali ikut seminar seperti ini? Udah Puluhan kali kan. Nah iya, ternyata begitu kamu tampil di sini malah kamu parah juga. Kan harusnya kan enggak ada lagi kesalahan-kesalahan teknis kan? Iya. Gitu. Nah, ini sama yang di peserta yang 24 ini. Ya, yang di sini ya. Oke, harusnya juga kayak gitu, nggak mau kesalahan yang sama. Oke, gitu saja Pak Dian, monggo. Intinya bahwa kalau bisa diterima dengan perbaikan yang lebih operasional dan spesifik di TK yang dia tidak ngajar gitu ya, sehingga nanti lebih objektif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya kemana Mas Iwan? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Mohon maaf Pak Dokter, ini sambil ref. Istirahat dulu. Oke. Terima kasih kepada Pak Dokter. Saya ucapkan atas masukan dan sarannya untuk perbaikan proposal Mbak Anin. Sebelum ke Bu Uswatun Hasanah selaku pembahasan itu ada yang mau ditanyakan ke Pak Aguswan.
bahan ini? Ya, Pak, cukup. Ada? Sudah Pak, cukup. Udah cukup? Cukup. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup dan bahannya memahami perbaikan-perbaikan untuk proposal bahanin, maka selanjutnya dengan ini kepada Bu Uswatun Hasanah selaku pembahas 2 kami persilahkan. Tapi sebelum ke Bu Uswatun Hasanah, saya mohon izin Pak Dr. Aguswan. Mohon izin keluar dari Zoom, ini ada kegiatan di luar ini sama istri Pak, nganter arisan. Oh ya Allah, kita jadi berempati apa bersimpati apa berempati kalau kayak gini ini. Empati. Ya Allah, gitu kan. Kasihan bener gitu kan. Oke, makasih Pak Dr. Aguswan ya. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Uswatun menggantikan posisi menjadi moderator. Oke, makasih Pak Dr. Aguswan. Kepada Bu Uswatun kami persilakan. Mohon maaf Bu Uswatun ya, tolong dilanjutkan. Oke, saya izin live. Ya, kami berempati betul loh Pak Dian. Silakan Pak, Bu Uswatun. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat untuk Haninda Lutfi Agustiani yang hari ini siap ya untuk diuji proposalnya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Dian Eka Priantoro, SPDI MPD, selaku moderator. Kemudian kemudian Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam SAGMA, selaku pembahas 1, dan Ibu Revina Rizkiani MPD, selaku sekretaris. Hanin? Iya, Bu. Jadi yang dari Pak Aguswan itu dicatat ya, perbaiki, nanti judulnya diperbaiki, ada kata tempatnya. Kemarin kan Hanin masih bingung tempat sekolahnya di mana. Nah, sekarang harus kamu tidak boleh bingung lagi, harus serius mau kemana arahnya, arah penelitian ini. Nanti judul diperbaiki. Ya. Terus ada kata mau di penelitiannya di mana, sekolah mana gitu kan, harus dimasukkan. Terus kata pengantarnya nanti diperbaiki, itu ada bahasa asing di situ. Kalau bahasa asing harus ditulis miring. Iya udah diingetin padahal ya, kalau bahasa asing tulis miring gitu kan. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, itu ada di buku pedoman, dibaca kembali. Ya, Bu. Ya, terus cara penulisannya juga diperbaiki ya. Iya. Pertanyaan penelitiannya disesuaikan dengan teorinya, teori bab 2-nya ya, seperti apa gitu. Sekarang Ibu tanya sama Hanin, kecerdasan interpersonal itu apa artinya? Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang dimana anak itu ini pakai bahasa sendiri atau bahasa sendiri kayak gimana? Kan emang kalau menulis itu harus lebih banyak memparaphrase. Harus, karena biar cek turnitinnya nggak banyak. Kamu kan kalau nulis itu copy, paste, terus dimodifikasi. Modifikasi itu namanya memparaphrase. Silakan. kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka terhadap orang lain, peka terhadap ekspresi wajah, gerak tubuh, lalu ia mampu memberikan respon baik dalam berkomunikasi. Pertanyaan penelitian nanti diperbaiki ya, sesuai dengan teorinya. Iya, Bu. Ya. Lalu
indikator orang yang cerdas atau anak yang cerdas interpersonal itu apa? Indikator Iya. anak Ciri-cirinya. ciri-cirinya Nah. anak mau berbagi dengan teman sebayanya, anak mau bersosialisasi dengan teman sebayanya. Itu ada di halaman berapa? Ibu baca yang lain. Yang pertama katanya, ciri anak yang ciri anak yang memiliki kecerdasan interpersonal itu yang pertama punya banyak teman, banyak bersosialisasi di sekolah dan lingkungannya gitu. Itu ada di mana yang Hanin bicarakan itu? Ada di Hanin. ya Bu, bentar masih dicari Bu. Kecerdasan interpersonal memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, Hanin punya banyak teman. Ya, Nah, itu adalah salah satu dari orang yang memiliki kecerdasan personal. interpersonal gitu. Yang kedua, Hanin suka bersosialisasi nggak di sekolah, di kampus? Suka Bu. Itu bagian dari ciri-cirinya juga. Ya. Iya Bu. Manfaat kecerdasan interpersonal itu apa buat anak usia dini itu? Manfaat. Benar, halaman 28. Iya, tadi udah bicara empati, simpati, itu biar terasah empati dan simpatinya itu, ya, salah satu manfaatnya. Terus yang kedua, empati dan simpati. ah, Terus yang kedua, bekerja sama, berbagi rasa, menjalin kontak, lalu yang terakhir memotivasi orang lain. Iya. Hanin harus paham poin-poin kayak gitunya nanti biar di dalamnya nggak bingung. Iya Ibu. Kuasai teori itu biar nanti saat di lapangan enak makainya itu tulisannya. Untuk metode penelitiannya apa Hanin? Hanin menggunakan metode kualitatif Bu. Kualitatif. Kualitatif lapangan. Di sekolah sudah tatap muka belum? Kalau sudah tatap muka pakai yang PTK aja. Kalau belum, sudah apa belum di sekolah? Belum, masih daring. Kalau Masih tempat pembelajaran daring. Ya. Ya, jadi masih mau pakai metode ini PTK kualitatif. Ya. Iya. Teknik pengumpulan datanya apa? Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, dokumentasi. Itu wawancara itu artinya apa? Wawancara itu mengumpulkan data dengan bertanya kepada guru. Kalau lagi daring kayak gini, wawancaranya gimana? Tetap bertemu dengan memakai masker atau kayak gimana nanti wawancaranya? Kayak video kayak gini loh Bu. Video apa? Kayak nge-zoom gitu Bu, kita masuk di Zoom. Wawancaranya seperti itu. Terus nanti hasil yang didapat apa? Hasil prasurvei kemarin? Hasil prasurvei yang didapat? Kan udah prasurvei belum? Udah kan? Ya, sudah Ibu. Apa? Ada apa di sana? Yaitu rendahnya atau kurangnya kecerdasan interpersonal.
Kurang Anak, ya. ya, Dilihat kurangnya dari apa si anak itu kurang memiliki kecerdasan interpersonal itu? observasi, Bu, mengenakan. Iya, katanya kurangnya si anak itu kurang memiliki kecerdasan interpersonal. Nah, Hanin bisa nebak si anak itu kurang kecerdasannya itu dari mana? Karena Hanin melihat oh anak ini apa sih tidak mau berbaur dengan temannya, terus kalau dia punya mainan kawannya minjem nggak boleh gitu, Bu. Oh, gitu. Itu lihatnya waktu kapan? Masih pandemi bukan? Enggak, masih enggak pandemi. Ngeceknya di mana? Si anak itu ternyata nggak mau berbagi mainannya, itu lihatnya di mana? Kan dulu pernah ini, Bu, masuk sebelum pandemi itu kan masuk kan, Bu. Heeh. Nah, di situ Hanin melihat. Oh, nanti tolong nanti ini kembali ya, dilihat di lapangan seperti apa, terus diuraikan di latar belakang masalah. Oh iya, Ibu. Udah ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, cukup. Tidak cukup. Pak Agus Wan, saya sudah ini nih ya Pak ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Haninda Lutfi Agusjani dinyatakan untuk lulus perbaikan ya selama berapa hari? 15 hari. Iya, Ya, kurang lebihnya Ibu Uswa mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang belum seminar proposal segera gitu karena momen ini adalah momen yang ditunggu oleh kedua orang tua kalian gitu ya. Jadi setelah seminar pun jangan berhenti untuk terus belajar, nanti masih ada yang namanya munakosa gitu kan. Jadi semuanya tidak boleh berhenti belajar, terus belajar ya. Kasih kado terindah buat kedua orang tua ya. Bahagiakan mereka ya. Jangan sampai sering ini termasuk Ibu lihat sering bergaul sama kawan-kawannya, sering liburan gitu kan. Makanya ini lama sekali seminar proposalnya ini. Jadi Ibu mohon Hanin harus serius ya menulis proposal ini dengan baik ya, apa yang disarankan oleh Pak Aguswan diperbaiki itu kan. Jadi fokus sekarang Hanin itu tidak boleh main-main dulu. Kan Hanin sering liburan. Hanin ada di mana? Lagi di Depok atau di mana? Hanin sering liburan kayak gitu. Jadi harus fokus mulai dari sekarang ya. iya, Bu. Berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kalian lewat prestasi ya. Jangan membuat mereka bersedih gitu kan karena sudah ya ibaratnya mereka sudah memberikan ini loh jalan kamu untuk kuliah, maka kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya waktu itu ya. Iya. Udah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam MA. Insya Allah Bapak ini segera profesor, mohon doanya ya, mudah-mudahan Bapak Dr. Aguswan bisa segera ya. Dan Bu Uswa juga nanti S3 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dosen juga terus belajar gitu kan. Ya. Ini ya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Izin meninggalkan. Iya, sama-sama. Hanin. Iya, Bu. Bu Revina ada di situ kah? Ada, izin live ya. Bu Revina, ini Hanin ini nanti judulnya itu dirubah ya. Itu catatan di itunya. Hanin mau ngerubah gimana tadi judulnya? Pengembangan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Cuma Iya. ditambahin di TK-nya. Tambahin TK-nya. Iya. Iya. Berarti nggak apa-apa. Berarti kalau untuk prasurvei itu nggak apa-apa. Kan surat-suratnya biarin aja. Untuk selanjutnya itu harus diikuti. Ini kan punya Hanin satu variabel. Kira-kira bermasalah tidak ya, Bu? Nggak apa-apa. Itu udah banyak yang banyak satu variabel itu banyak. Yang kualitatif memang banyaknya satu variabel. Betul itu. Ya, benar nggak Bu Revina?
Dengar benar sekali. Yo, yaudah nih, Hanin. Iya. Ya. Tolong kamu harus diseriusin lagi ya. Iya, Bu. Ya. Jangan dianya aja. Iya, Ibu. Tegang banget kamu ini. Udah. Udah. Iya, yang lain coba Bu Revina. Ya, Bu. Ini mahasiswa namanya Hanin. Hmm. Nanti catatan-catatannya tolong nanti kasih ke Hanin ya, Bu. Jadi mau saya kirim. Makasih ya Bu Revina. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dan For all.